Ini bang, ini bang. Udah mulai live. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'du. Insyaallah. Alhamdulillah saudara sahabat subscriber saya pilih di channel dimanapun semua berada. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan pada malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah. Apa kabar bang? Sidoarjo hadir, Malaysia hadir, Ancol hadir, Pak Jo hadir, Muara Enim hadir, Bondowoso Jawa Timur hadir, HK hadir, mana lagi, Karawang hadir, Bontang hadir, Medan hadir, Lahat hadir, Martapura hadir, Sumatera Utara hadir, Lampung hadir, Masya Allah, Malaysia hadir, Solo hadir, Demak hadir, Jakarta hadir, Eropa hadir, Masya Allah, banyak betul ya. Iya. Arema hadir, Masya Allah, Alhamdulillah saudara. Motor aja lewat depan kita kok segan. Mati kan motor. Ya Alhamdulillah, Insya Allah. Masih ada adab seperti itu, Alhamdulillah, berarti Indonesia ini tidak bisa dijajahi ya. Ya kita harus tetap saling menghormati, mengingatkan. Bila saudara, Alhamdulillah pada malam hari ini saya mau berjumpa sama Pak Marbot. Nah, ya Pak Marbot yang kita ketahui ya. Jadi Pak Marbot ini mau menceritakan sesuatu kepada saya. Namun beliau tidak mau diajak berjumpa lagi dengan Pak Idrus. Ya. Pak Abdul ya. Pak Abdul. Jadi Pak Idrus ini nggak mau ditemukan kalau tanpa saya. Jadi beliau minta kepastian karena nanti pengurus Abdul. masjid Pak Abdul ini beda depan kamera, beda di belakang kamera saudara. Ini kayaknya belum taubat nih ya. Betul. Nah, jadi kita harus tegaskan sekali lagi, makanya kita akan bertamu ke tempatnya Bapak Abdul. Betul. Ya, kita pengen tahu kenapa lain di belakang layar, di depan kamera dia beda. Ya udah, bela saudara, kita langsung saja. Oh iya, jangan lupa berselawat din. Bela saudara, seperti biasa, jangan lupa untuk terus berselawat agar. Assalamualaikum Pak. Oh. Dari ini rumah Pak Abdul. Dari rumah Pak Abdul Pak. Iya, dari pengurus masjid. Oh. Ada apa Pak? Keuangan itu. Bapak siapa? Pak Ali. Iya, oh Pak Ali namanya. Sebagai apa? Sebagai bagian keuangan. Bendahara masjid. Iya. Kalau pengurus Pak Abdul. Oh. Habis bertamu. Iya, baru sudah silaturahmi. Oh, baru sudah silaturahim. Ada permasalahan. Ada sih sedikit masalah keuangan. Oh. Terus Bapak nemui beliau dalam rangka Untuk mengundurkan diri, menyerahkan diri. mengundurkan diri. Bapak bendahara keuangan masjid, Iya. mengundurkan diri. Ada masalah apa? Maaf sebelumnya, aku kenal juga Pak sama Pak Abdul. Bapak lihat aku pernah kenal sama aku maksudnya? Oh belum kenal, oh, oke. Ya, syukurlah kalau belum kenal. Permasalahannya banyak. Permasalahannya banyak. Masalah keluhan masyarakat, pembangunan. Masalah pembangunan. Emang pembangunan di masjid itu apa yang jadi sumber masalah? Permasalahannya pembangunan di masjid ini sudah ada 2 tahun. Heeh. Tidak sempurna lah, tidak pulih-pulih. Maksud aku itu selalu ditahan-tahan dana itu. Dananya selalu ditahan dengan alasan
alasan untuk kan bilang sama dia untuk pembangunan beli keramik, beli pasangin apa nantilah selalu menghindar. Itulah Masalahnya itu. berat bagi saya. Masalah warga Apakah duitnya tidak cukup mungkin Pak? kurang cukup. Duitnya pasti cukup. Yang membuat Bapak ngeluh itu karena pembangunan belum selesai. Belum selesai. Masyarakat yang nyumbang warga selalu menanyakan untuk saya. Kenapa tidak sudah? Banyak sumbangan maksudnya, tapi tidak sudah. Sudah. Renovasinya. Pasti setelah saya tukar pikiran dengan Bapak pengurus masjid, selalu dihindari terus, ditunda-tunda. Oh, Bapak tuh selalu ngajak komunikasi yang Iya, baik, komunikasi yang baik, gimana? tapi dia menyangkal, menunda-nunda. Selalu menunda-nunda. Alasan? Apa pernah hilang duit? Maaf mungkin. Apakah pernah merasa kehilangan duit di masjid? Bapak tahu enggak? Akhir-akhir ini kehilangan atau? Tanya pernah sih dengar. Dengar apa tuh? Kehilangan di masjid itu. Cuman kita tidak tahu kan. Ya cenderungnya mengarah ke saya. Enggak, itu marbot. Bapak tahu marbot Pak Idrus? Ya Pak Idrus. Sebagai marbot masjid kalian. Iya. Itu Bapak tahu kejadian dia dipecat? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Tapi Bapak tahu beliau disangka mencuri duit masjid, betul? Iya, benar. Oh, Bapak tidak tahu? Bapak tidak kenal aku ya? Tidak kenal sama sekali. Nah ini Pak, saya mau tanya, syukurlah kalau Bapak nggak kenal sama saya. Saya mau tanya sama Bapak, selama beliau jadi pengurus masjid itu ada yang membuat Bapak tuh katanya keluhan apa sih Pak yang buat Bapak? Mungkin ada unek-unek gitu. Banyak sih. Apa ya Pak? Selalu kita berusaha tukar pikiran sama dia. Masalah pembangunan tadi. Oh, tetap ke pembangunan. Baliknya ke pembangunan tadi. Selalu katanya nantilah. Padahal duit ada. Duit ada. Oh, ditahan ya Pak? Tahan sama. Nah terus itu bukan soal pembangunan Pak. Nah sekarang saya mau tanya soal di masjid itu apakah ada kegiatan atau gimana? Enggak ada sama sekali. Maksudnya apa nih? Tolong dijelaskan. Enggak ada sama sekali. Maksud aku seumpama kita kan bikin persatuan di kampung-kampung. Oh iya betul. Persatuan kematian. Oke, persatuan Itu kematian. dihapuskan. Sudah tuh. Oh dihapuskan Pak? Iya. Sudah itu masalah untuk kain putih. Itu tadinya ada, ini udah ada, enggak ada lagi. Gitu. Kalau tahlilan gitu di sini gimana Pak? Tahlilannya juga kurang, selama dia memimpinnya itu kurang rukun, kurang rame. Karena dia tidak pernah datang. Satu tidak pernah datang selama. Kalau Maulid Nabi gimana Pak? Maulid Nabi pun juga pernah ada pernah sama di sekali. masjid? Oh tidak pernah. Oke. Tapi Bapak tidak kenal sama aku ya? Oh berarti saudara Anidin disembunyikan. Oke. Pak boleh masuk baik Pak, kita ngobrol ada. Udah enak apa? Udah apa? Hewan ngobrol. Bapak itu kenal juga sama aku ya. Yuk kita masuk. Udah apa Pak? Bapak bendahara kan? Si itu Pak Idrus dipecat, udah tahu Pak alasannya? Udah tahu sama sekali. Oke syukurlah. Masalah kehilangan duit yang di masjid itu, saya mau tanya sama Bapak, benar enggak desaan umat yang untuk mengganti duit apa namanya itu duit kan Bapak pernah dengar Pak Idrus difitnah maling duit Kota Amal, betul kan? Bapak tahu yang kejadian sebenarnya? Enggak tahu? Tidak tahu sama sekali. Oh, berarti dirahasiakan. Oke. Oh ya udahlah Pak, kita masuk aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Balik. Ketemu di jalan. Enggak apa-apa, rewang ngobrol. Ya, masuk. Iya. Ya udah. Dulu.
Sini Pak Ali. Ya Allah. Alhamdulillah. Silaturahim lagi. Iya. Ketemu di Jalan tadi. Jalan, Kan, Pak. tadi kebetulan kan habis silaturahim di sini kan katanya. Iya. Makanya aku silaturahim udahlah kebetulan biar ada temen. Biar ngobrol lagi. Maklum lah. Jadi begini, maaf ganggu. Ini Oh, enggak. Bapak maaf ganggu. Saya datang ke sini lagi kan kemarin kan belum ada kepastian soal si Wawan yang mana harus ganti rugi kan. Uang 10 juta itu gimana? Sudahlah, enggak usah dibahas lagi lah, sudah itu saya ikhlas aja lah. Masalah itu. Ikhlas maksudnya? Ikhlas aja, ikhlasin aja lah biarlah. Enggak usah diungkit-ungkit lagi masalah. Tapi ya kalau ikhlas ya oke lah saya. Tapi kata Pak Idrus belum ada konfirmasi sama beliau. Nah, Oh, kenapa? saya mau ke sana tadi. Oh mau ke sana Iya. nggak sempet. Iya. Oke. Nah Pak, Pak Abdul maaf ya mengganggu ya. Ya syukur-syukur lah kalau Bapak mengikhlaskan yang jelas ya. Iya. Mengikhlaskan. Beliau benar bendahara masjid. Oh, benar masih beliau bendahara nih. Masih bendahara. Masih. Tapi tadi beliau ingin mengundurkan diri. Oh, enggak. Hah, Pak? Iya benar. Kita mau mengundurkan diri. Katanya maaf nih, Pak, sedikit untuk ini kan. Sehat kan tapi? Sehat. Alhamdulillah sehat. Aman, enggak ada apa-apa. Insyaallah sehat. Selama jadi pengurus masjid, Bapak mau tanya soal pembangunan kenapa ditunda, Pak? Enggak ditunda kok, karena ditunda di mana sih? Enggak. Soal pembangunan sering ditunda kan? Soal pembangunan betul, Pak? Sering ditunda. Sering ditunda soal pembangunan. Alasannya apa, Pak? Mau tanya. Ya di apa namanya tuh masih ada kurang sikit-sikit lah dananya itu kan, dibelikan untuk properti gitu kan. Properti kayak jam apa yang sekarang elektronik atau apa ya, lah, kayak itu. gitu. Terus apalagi banyak lah. Tapi udah berapa tahun loh? Udah berapa tahun tapi kan? Emang sumbangan jarang masuk atau gimana? Kurang lah. Tapi sering masuk kan Pak sumbangan? Sering sih. Sering Pak ya? Sering masuk. Gitu. Jadi kenapa alasannya? Maaf, bukannya apa kan uang umat, nggak apa-apa kita bahas bersama. Soalnya saya juga pengurus masjid di daerah saya. Makanya saya mau tanya juga. Kenapa Pak untuk pembangunan itu? Kalau ada yang lebih penting kan, untuk memperluas kan tidak masalah untuk renovasi. Selagi masih bisa dipergunakan untuk inilah, biarlah dulu, dan kita solusikan lagi untuk yang lain dulu lah gitu kan. Oh gitu. Iya. Tapi uangnya Bapak yang megang? Saya yang pegang. Kenapa Pak? Maksudnya itu nggak diselesaikan pembangunan itu, kenapa itu? Alasan cuma tadi? Ya masih kurang lah, masih banyak kurangnya sih. Kurang duitnya atau Iya. gimana? Kurang duitnya. Tas Lah, kalau kurang duit. Kurang duit betul Pak? Kurang duit Pak? Enggak tahu sih. Coba Kayaknya Bapak kurang buka terus. Pak. Sini berapa uang terima? Ini 68 juta. 68 juta. Ya kalau di ini kan banyak lah beli apa kemarin untuk beli semen aja masih kurang. 68 juta kalau untuk renov aja Pak mungkin cukup lah. Tapi kenapa Bapak harus meminta kepada si Wawan harus ganti 10 juta? Ya Kok keras, katanya dari umat desakan. Gimana? Gimana Pak? gimana ya? Nggak apa-apa, kita kan runding, nggak apa-apa kan? Membahas uang umat juga, kok bukan uang pribadi. Kecuali saya kepo, kan uang umatnya masalah kan? Kita sama umat kan? Iya. Satu umat Islam juga kan? Satu saudara ya kan?
Jadi gimana Pak? Terus Bapak juga menghapuskan untuk uang kematian, betul? Betul. Kenapa harus dihapuskan? Nah, itu kan nggak inilah kalau uang kematian itu apa sih? Bapak membangun masjid kan supaya kampung rajin ibadah ke masjid. Itu kan harapan, Iya, harapan. harapannya kan. Iya. Tapi kalau dengan aturan Bapak ketika ada ibu-ibu pengajian mau yasinan, kok nggak dibolehkan? Ya kan sebelumnya sudah kita bahas tentang yasinan itu kan. Oh, Udah dibahas kan kita kan. nggak boleh yasinan gitu ya. Iya. Oh, berarti Bapak nggak pernah datang tahlilan di sini? Nggak pernah saya. Oh, gimana orang mau masuk masjid Pak kalau Bapak seperti itu? Kita kan mau ngajak umat. Nah, Masjid kan tempat ibadah. iya. Dan uang di masjid kita nggak tahu dari golongan mana. Iya. Itu dibangun bersama. Kenapa harus seperti itu aturannya Pak? Ya gimana ya? Mungkin kayak mana ya? Nah, itu nggak sejalan mungkin kalau. Oh, nggak sejalan. Jadi Bapak tadi waktu diajukan pengunduran diri diterima atau enggak? Maksudnya diterima nggak di pengunduran dirinya? Maksudnya itu oh ya udah kamu keluar atau gimana gitu? Waktu Enggak diterimanya pertama. nggak diterima Pak. Kenapa? Orang nggak betah lagi. Oh, Kenapa ditahan? kan biarlah tahan dulu kita kayak mana ya. Saya curiga loh sama Bapak ini serius. Curiga di mana? Biasa aja jangan Enggak. boleh curiga. Iya emang nggak boleh curiga ya, saya mohon maaf. Maksudnya curiga tuh gini loh Pak, sama berapa tahun Bapak lebih mementingkan masalah Pak Idrus sebagai pencuri kotak amal. Ya, Ternyata anaknya sendiri. lah sudahlah jangan dibahas lagi lah masalah Pak Idrus. Iya nggak apa-apa, kita agak sedikit bahas saja kan nggak apa-apa. Setelah tahu anaknya mencuri, Bapak permasalahkan lagi, saya dukun kan masalahnya kan kemarin gitu. Nah, jadi saya tuh bingung kan jangan-jangan ada udang di balik bakwan Pak. Gitu betul kan? Gimana? Jadi alasan Bapak sebagai pengurus masjid dengan cara Bapak sendiri, maunya Bapak Iya, mau saya kayak dengan cara paham saya sendiri lah. pemahaman Bapak sendiri. Padahal yang bangun masjid uang umat. Iya. Pak setan itu Pak ya dia kan pandai ngaji Pak. Setan juga pandai hadis Pak. Pandai hadis, cuma setan bukan kekasih Allah Pak. Kenapa bukan kekasih Allah? Karena dia memiliki sifat angkuh, merasa paling benar. Nah jangan-jangan setan itu bersarang di dalam diri orang yang merasa benar Pak. Gimana? Nah, kok Bapak tegang sih ya biasa aja lah. Ya, makanya saya mau tanya masalah. Jadi Pak Idrus dimaafkan. Madi mau udah sudahlah Nggak usah lagi 10 juta. Dibahas lagi lah Pak Idrus sudah saya maafkan semuanya juga. Oh gitu. Iya. Dimaafkan. Oh, iya. Tapi jangan dibalik kata Pak Idrus kok lain pas ketemu. Berarti udah ketemu lagi sama Lah sudah orang saya kan ada WA, tapi Bapak tadi bilang belum sempat ke sana. Iya, kalau saya belum sempat ketemu sama Pak Idrusnya. Kenapa nggak Bapak kasih tahu ke semua pengurus masjid itu siapa aja anggota masjid itu video saya bahwasanya supaya ini yang terjadi. Kok ini nggak dikasih tahu? Bapak nggak tahu? Nggak tahu masalah Pak Idrus? Enggak tahu sama sekali. Tapi masalah uang hilang di Kota Amal sering tahu. Dengar. Nah, tapi nggak tahu yang gimana Bapak. Bapak sebagai pengurus masjid harus memiliki jiwa pemimpin yang jujur. Harus tahu tuh. Oh ini permasalahannya. Ini mau maaf. Jangan random sendiri, jangan. Makanya Bapak juga kadang susah diajak ini ya Pak. Kompromi itu susah. Gimana? Kenapa lihat jam Pak? Udah malam nih takut istri saya kebangun sama anak saya. Oh istrinya ada dalam. Ada. Sehat beliau. Pak mau minum dulu atau? Mau minum apa mau nyuruh pulang nih Pak? Tapi
tapi udah maaf sih. Kayak basa-basi ya. Pak Abdul ini gimana nih Pak? Pak Abdul ini. Besok kan bisa datang lagi sih. Besok bisa datang sini lagi. Ya, bisa lah. Saya bukan datang. Jangan malam-malam. Jangan sering-sering Pak. Kalau silaturahim. Silaturahimnya. Iya maksudnya silaturahim kalau dalam satu tujuan yang baik, pembahasan yang baik, saya suka maupun berterusan. Tapi kalau juga gak ada penghujung kayak gini, saya rasa saya pun harus selesaikan gitu. Sudahlah, selesai aja lah. Kok selesai? Nggak ada urusan sama saya loh kok. Kan berurusan sama bendaharanya. Bapak sebagai pencatat keuangan semua, betul Pak? Orang-orang yang memberikan donasi atau memberikan infak tuh Bapak yang catat? Catat semua. Yang megang rekening siapa? Bapak ini? Pengurus? Bapak yang memegang? Ya, saya sendiri. Ada uangnya Pak ya masih? Ada. Nggak dipakai kan? Yakin? Uang umat saya pakai. Tapi kan kok Ntar kena azab? Tahu Bapak ya kena azab? Ya Allah semoga semoga semua siapapun kan lagi dibuat video Pak. Semoga siapapun yang menjadi pengurus masjid memanfaatkan uang umat demi pribadi, kita doakan ya semoga Allah panjangkan umurnya. Begitu Pak. Doa yang baik harus kita menetapkan dikembalikan dengan baik. Bapak kok panik? Kayak saya mau doa. Aduh ya Allah. Jadi gimana Bapak? Bapak apa tadi namanya? Pak Ali. Oh ini Pak Ali, bendahara. Iya. Mau keluar ditahan. Iya. Nggak boleh. Takut nyebar. Iya. Aib. Bisa aja Pak. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf bukannya saya menyuruh pulang ini ya. Kenapa Bapak? Bapak sehat kan nggak ada apa-apa? Sehat ih. Nggak ada apa-apa kan? Nah, iya. Kok nyuruh saya pulang? Sehat. Kok takut banget sih Pak? Oh, tahu enggak loh. Biasa-biasa aja lah. Ketakut gitu. Ya saya ya belum panas juga Pak. Pantat. Nggak apa sebentar lagi aja nggak apa-apa ya. Saya minta maaf. Cuma ini harus diselesaikan Pak. Ini kan masalah uang umat. Ya kalau bisa. Ini sesaran ya. Selaku saya juga sebagai pengurus masjid juga Pak. Saya paham. Walaupun saya pribadi tidak pengurus masjid, tapi paman saya itu banyak pengurus masjid. Saudara saya banyak pengurus masjid. Ya, beliau apa yang harus dibangun diutamakan. Masalah yang lain karena ada donasi, donatur kan pasti ada. Udah. Jangan sampai Bapak tahan dan Bapak memberikan aturan di masjid tersebut ketika orang mau beraktivitas seperti Maulid Nabi, Bapak larang. Larang. Oh, jadi saudara menggurui saya kayaknya. Saya tidak menggurui Bapak. Boleh kalau kita beda pemahaman, tidak masalah. Bagi saya nggak masalah. Tetapi cuma jangan merasa paling Bapak sendirilah yang sudah benar di jalannya. Lalu menyesatkan orang yang tidak sesuai dengan pemahaman Bapak. Iya kan? Bapak tersenyum pasti Bapak itu dalam hatinya itu enggak, masa dalam hati Bapak itu berzikir kan apa salahnya, salawat gitu kan gitu Pak. Masya Allah, jangan buru-buru Pak. Jadi gimana Pak, masih tetap mau undurkan diri sebagai bendahara atau gimana? Rencana sih begitu. Nah, janganlah. Biar Pak. Gimana kan? Jangan ditahan lah Pak. Tapi kan susah kalau sekarang zaman sekarang itu cari pengganti ya. nggak ada yang susah Pak. Siapapun mau, yang namanya niat, tujuan bukan mencari hasil harta dari hasil pekerjaannya, tapi di mata Allah. Kan dia udah bagus. Tapi tergantung yang pengurusnya. Kalau pengurusnya adil, berpikiran Bapak itu saya nggak baik gitu kan? Tidak Pak. Saya tidak mengatakan Bapak tidak baik. Dari sampai Terus, A, B, C sampai Z kita ngobrol tadi, saya tidak mengatakan Bapak tidak baik. Saya cuma mengingatkan yang mana masjid dibangun dengan uang umat. Ya, umat ini kita tidak tahu Pak. Misalkan si Fulan menyumbangkan ada uang sebesar sekian. Apakah Bapak tahu dia pemahaman mana? Tapi tujuan niatnya untuk apa? Kan ini uang umat. Ya. Boleh jadi keluarganya mau sholat beribadah di tempat itu. Tapi kenapa Bapak berikan aturan dengan pemahaman Bapak sendiri? Dengan cara tidak boleh. Orang mau tahlilan Bapak bilang tidak boleh. Nah itu. Gimana masjid kita
mau ramai. Dengan tujuan kita supaya umat supaya sholat di rumahnya Allah atau masjid. Kan itu tujuan kita supaya meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Sebentar dulu, kan zaman Nabi aja nggak ada tahlil itu nggak ada zaman Nabi kan? Oh iya juga ya Pak ya, nggak ada ya zaman Nggak ada tahlil zaman Nabi juga. Jadi Pak kalau kita tahlilan atau yasinan itu nggak nyampe ya? Ya nggak nyampe, orang sudah meninggal kok. Oh gitu ya Pak ya? Iya juga ya. Iya sih. Aduh. Kayak gitu ya Pak ya, memang susah ngomong sama batu ya Pak ya. Pak. Enggak, tiangnya batu. Mantul Kak, maksudnya kan ini kan tembok Pak. Jadi saya ngobrol tuh kan saya dengar sendiri gitu loh. Kan Bapak berstatement dengan Pedih ya. padahal kemarin kan saya udah bilang, tapi ya udahlah. Mau kayak mana juga lah Pak. Saya boleh nggak ke masjidnya? Pinjam kunci. Oh, udah malam kok besok. Mau sholat ibadah apa salah saya mau beribadah Pak? Di masjid sebelah ada kok. Dekat situ juga ada kok. Itu bukan masjid Pak, musola. Saya kan mau ke masjidnya. Besok aja Loh lah. kok nggak? Aduh gimana ini Bapak nih, orang tempat ibadah kok nggak boleh ini gimana nih? Enggak, saya nggak nyolong amal. Kota amal nggak saya colong. Gimana? Besok lah. Terus, aduh, saya mau malam ini gimana Bapak? Tenang Bapak, saya nggak aneh-aneh. Ntar kayak semalam lah. Kenapa kayak semalam? Kepanasan lagi ntar saudara berdoa di dalam masjid. Ngirim lagi ke saya. Apa yang saya kirim itu Pak? Nah, kayak semalam itu Iya itu apa yang Bapak pikirkan? jin atau Allah Akbar, sia-sia udahlah Pak. Berarti jin tetap ya Pak ya, yang nyerang Bapak semalam. Iya, Masih juga saya dukun jadi Pak. Cuma agak kalem aja Bapak saat ini ya. Karena takut. enggak takut. Saya takut cuma sama Allah. Nah makanya Pak saya juga datang ke sini. Niat saya karena Allah. Enggak ada. Bapak udah berpikir prasangka buruk. Saya datang sana untuk berdoa supaya saya kan penyembah Allah. Tempatnya. Di mana itu rumah Allah. Padahal saya semalam kan enggak bisa masuk. Enggak ada saya doa-doa. Saya kan di depan. Bapak kan nonton videonya. Di depan saya kan? Iya. Di mana? Di depan ya? Iya. Nah, Terus ini mau ngapain di? saya mau salam lah. Mau beribadah nggak boleh. Mumpung ada ini nanti saya ajak. Biar menjadi Tapi satu. benar mau ibadah di masjid. Iya, beribadah Saya lah. berdoa yang enggak. Enggak. Tenang, aman Pak. Aman. Beneran aman. Tadi saya kan berdoa bersama kepada penonton. Iya. Apabila pengurus masjid amanah, saya doakan panjang umur. Biasanya Allah itu kalau kita berdoa buruk Pak, datang kebaikan. Apabila kita berdoa baik, biasanya datang yang baik juga gitu Pak. Bapak jangan bersangka buruk sama saya. Santai aja. Bapak ahli ibadah kok, tenang aja. Saya ahli maksiat, pendosa. Ayo kan, ahli ibadah ya seperti itulah. Ya, mudah-mudahan lah taubat saya Pak nanti. Masih banyak Pak rupanya ya orang. Saya ambil dulu lah kalau gitu. Cari dulu kuncinya. Oh masih kok masih nyari kunci Pak? Kita cari dulu orang di kamar. Lupa saya. Oh, ya udahlah, saya tunggu lah Pak. Masa naruh kunci lupa Pak? Tapi bener mau ibadah kan di sana. Oh ya Allah. Jangan mau doa yang Saya berdoa juga kepada Allah, ya Allah semoga bukakan pintu hati saya. Saya kan masih tertutup Pak pintu hati saya. ya sama Pak Ali mau barengan. Iya sama Pak Ali aman, tenang aja, nggak ada apa-apa. Ya, balikin lagi. Saya mau ngecek pembangunan, mau lihat aja. Oh. Enggak mau beribadah Pak. Ah. Iya niatnya ibadah, lupa saya Pak. Kadang kan kalau orang mau bohong tuh nggak bisa. Ya bisa aja Pak. Biasanya orang mau bohong kan nggak biasa bohong tuh jadi susah. Ya. Kalau yang biasa bohong kan dia udah biasa gitu. Ya sudah. Ya, titip aja kuncinya. Iya. Kalau nggak pantas bawa pulang aja sama Pak Ali kuncinya. Udah malam ini. Oh, Saya mesti istirahat nih. Bapak mau istirahat, mau berdoa? Iya. Ya udah. Ya Pak, mohon maaf lah. Tapi Bapak kok beda hari ini ya?
Kok agak lembut ya? Sama ada. Agak lembut hari ini, Pak. Izin Pak. Boleh. Ya udah, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Abdul. Insyaallah. Jadi nggak tahu masalah Pak Idrus itu ya? Nggak tahu sama sekali, Pak. Oh. Tapi saat Bapak tanyakan soal keuangan pembangunan kok diundur-undur itu, alasan beliau pernah nggak bilang bahwasannya itu uang itu dipakai oleh Pak Idrus? Pernah nggak beliau bilang? Terdengar Pak. Maksudnya dicuri bukan dipakai lah. Dicuri sama Pak Idrus gitu. Pernah sih terdengar aku. Nah, berarti ya udahlah. Udah saudara, kita ke masjid aja. Kita ngobrol di sana. Ya udah. Kami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak enak di sini orang